Bismillahirrahmanirrahim. Nyangga lakoni urip. Sukmaku pancen wis dadi kodo lan kodare. Masih sewu iso nyingkirni, ora bakal iso nggeser. Ora usah engkres, amarga Gustine murah tur welas asih. Jaga. Selamat datang kembali di Nasura channel YouTube. Saya Nasura akan membacakan cerita yang saya tulis sendiri dengan akun Twitter Nasura101 dengan judul Jagrab, based on true story. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Silahkan mendengarkan video sebelumnya karena ini adalah video yang ke-6. Jadi ada episode 1, 2, 3, 4, 5 dan ini adalah video yang ke-6. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Seperti yang sudah kita ceritakan di episode sebelumnya, Bambang Wisanggeni langsung bersila meletakkan kedua tangannya di depan dada dan memejamkan matanya. Sepeminuman teh telah berlalu ketika tiba-tiba Bambang Wisanggeni muntah darah. Beliau membuka matanya dan memegangi lehernya. Beliau masih terus berusaha memuntahkan apa yang ada di perutnya. Darah terus keluar dari mulutnya, membasahi bajunya dan bercecer di lantai. Masih dengan memegang lehernya, Bambang Wisanggeni berusaha berdiri. Namun, belum sampai beliau berdiri, Wisanggeni sudah ambruk dan terkapar. Jelas sekali Wisanggeni sangat kesakitan. Kedua tangannya masih memegangi lehernya. Beliau ingin sekali berteriak, tapi nyatanya mulutnya tidak dapat mengeluarkan suara. Beliau masih merasakan sesuatu menyumbat tenggorokannya. Itu sangat menyakitkan sebelum semuanya menjadi gelap. Tepat pada saat Bambang Wisanggeni tidak ingat apa-apa lagi, adiknya Magdalena berada di depan pintu kamar sapu jagat. Beliau langsung meneriaki kakaknya sambil menghambur ke arah Wisanggeni. Beliau langsung memeriksa urat nadi Bambang Wisanggeni. Detik berikutnya, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di kening Bambang Wisanggeni sambil memejamkan matanya. Beberapa saat kemudian, beliau membuka matanya. Raut mukanya terlihat syok dan ketakutan. Sementara Magdalena, Adi, dan Ratih juga menghambur panik. Mereka susah payah membopong Wisanggeni ke tempat tidur, meletakkan Wisanggeni di tempat tidurnya sapu jagat. Setelahnya, Magdalena langsung menuju ruang tengah. Magdalena menghubungi dokter pribadi. Adiknya Magdalena langsung ke dapur dan mengambil air dan handuk. Diberikannya pada Ratih. Ratih menyeka wajah, leher, dan dada Wisanggeni. Setelahnya, Ratih mengganti baju papanya, sementara adiknya Magdalena membersihkan lantai. Ada kengerian di wajahnya saat beliau membersihkan darah yang bercecer di mana-mana. Wanita ini memang mengetahui sesuatu, tapi tidak pernah berani ikut campur. Beliau memang tidak pernah berani melanggar aturan yang dibuat Wisanggeni, bahwa beliau dilarang ikut campur terhadap hal sekecil apapun. Beliau selalu menghormati keputusan Wisanggeni. Adi duduk di samping pembaringan dan menggenggam erat tangan papanya. Bocah ini tidak berkata sepatah kata pun. Wajahnya syok dan ketakutan. Bola matanya terus berair, tapi tidak ada isakan sedikit pun. Tubuhnya gemetaran dan terus bergerak dengan irama khas. Dokter datang. Magdalena dengan lembut melepaskan telapak tangan Adi dari telapak tangan ayahnya. Magdalena lalu memeluk putranya sambil berusaha menenangkannya. Dokter memeriksa Wisanggeni, tekanan darah, detak jantung, dan tenggorokan Wisanggeni. Dokter juga memeriksa perut dan bagian tubuh lainnya. Terakhir,
Dokter memasang infus. Ini bukan pertama kalinya dokter pribadi merawat Wisanggeni dalam keadaan seperti ini. Makanya, dokter tidak menyarankan untuk membawanya ke rumah sakit. Dokter hanya memberi resep untuk pemulihan, antibiotik dan vitamin. Setelah dokter berpamitan, Adi nampak berdiri di depan adiknya Magdalena. Adi terlihat marah. Dia menatap tajam. Yang ditatap mengerti benar mengapa Adi marah, tapi dia benar-benar di dalam posisi yang sulit. Sepeminuman teh telah berlalu. Magdalena berusaha membujuk Adi dan bertanya kepada adiknya apa yang sesungguhnya terjadi di antara mereka berdua. Keduanya diam membisu. Adiknya Magdalena malah berlalu dari tempat itu dan menuju kamarnya. Adi yang merasa diabaikan, dia mengamuk. Dia membanting apapun yang ada di depannya. Adi mengabaikan mamanya dan adiknya yang mulai ketakutan dan menangis. Meski Adi menderita autis, dia tidak pernah berlaku seperti ini. Papanya selalu bisa menenangkannya. Melihat hal ini, adiknya Magdalena memang tidak ada pilihan lain. Tanpa babi bu, dia balik badan dan menyeret Adi ke depan tembok tempat Wisanggeni muntah darah. Lalu, dia memegang tangan kiri Adi dengan isyarat adiknya Magdalena meminta Adi untuk memejamkan matanya. Adi langsung jatuh berduduk. Tubuhnya gemetaran, wajahnya syok, dan beberapa saat kemudian dia beringsut mundur. Jelas sekali dia sangat ketakutan. Tantenya membantunya berdiri dan membimbingnya untuk duduk. Dia menatap tajam wajah keponakannya lalu mengangguk pasti. Adi langsung menghambur memeluk tantenya dan menangis. Magdalena dan Ratih cuma bisa menatap bingung melihat tingkah keduanya. Ada sedikit kelegaan dalam tatapan mereka meski duka masih mendominasi raut muka keduanya. Suasana yang mengharu biru itu pecah saat bel rumah berbunyi. Biar aku saja, Ratih langsung berlari ke pintu depan tanpa menunggu jawaban. Dia membuka pintu dan guru ngajinya ada di sana. Ratih tersenyum tipis dan mencium tangan gurunya, lalu mempersilahkan masuk. Ketika masuk rumah, beliau nampak tidak terkejut melihat rumah berantakan, karena sesungguhnya beliau telah menyaksikan semua melalui mata batinnya. Beliau ingin langsung datang saat Wisanggeni kolaps, tapi beliau sungkan pada Magdalena. Sekarang, beliau punya alasan untuk datang karena Wisanggeni dan putra-putrinya tidak datang untuk syalat asyar berjamaah. Ratih membawa gurunya ke kamar sapu jagat, tempat ayahnya berbaring. Wajah Wisanggeni pucat seperti mayat hidup. Beliau berbasa-basi sebentar dengan Magdalena dan adiknya. Setelahnya, beliau duduk di tepi pembaringan dan memeriksa urat nadi Wisanggeni. Wajahnya terlihat syok. Ajian rawa rontek. Suaranya nyaris berbisik, namun terdengar jelas oleh semua orang yang ada di ruangan itu. Beliau menghela nafas berat, lalu menyapukan pandangan ke semua orang di ruangan itu. Beliau sangat terkejut saat menatap wajah adiknya Magdalena. Kenapa? Karena beliau baru sadar bahwa perempuan ini telah tahu banyak tentang muridnya, bahkan telah ikut campur terlalu jauh. Gurunya sapu jagat menatap tajam adik Magdalena, yang ditatap menundukkan wajahnya, tidak berani menatap balik. Perlahan, gurunya sapu jagat berdiri dan berjalan ke arah adiknya Magdalena. Boleh saya bicara empat mata dengan Anda? Yang ditanya sangat gugup, kemudian mengangguk pelan. Magdalena nampak bingung. Gurunya sapu jagat dengan sopan memohon izin kepada Magdalena untuk meminjam adiknya sebentar. Magdalena mengangguk pelan dengan tatapan bingung. Lalu keduanya berlalu dari tempat itu. Saya ingin berterima kasih Anda telah membantu murid saya. Tapi jika boleh tahu, ini sejak kapan?
Gurunya sapu jagat tidak bisa berbasa-basi lagi. Meski nada bicaranya sopan, namun jelas beliau tidak dapat menyembunyikan amarahnya. Sementara adiknya Magdalena nampak canggung. Ucapan terima kasih yang diucapkan gurunya sapu jagat memang tulus, tapi beliau juga dapat membaca dengan jelas amarahnya. Pertama-tama, saya minta maaf, tapi sungguh saya hanya ingin membantu. Adiknya Magdalena memulai ucapannya. Saya tahu, jawab guru sapu jagat singkat. Saya mulai membantunya di 7 purnama kedua, jawabnya singkat, karena beliau sudah tidak ingin berbasa-basi juga. Berarti Anda tahu sekarang sapu jagat ada di mana? Lanjut guru sapu jagat. Iya, saya tahu, tapi sungguh saya tidak berani ikut campur. Mereka terlalu berbahaya. Ada kengerian di raut wajah adiknya Magdalena saat mengucapkan setiap kalimatnya. Itu terbaca jelas. Guru sapu jagat memandang wanita di hadapannya dengan tatapan yang susah diartikan, yang ditatap menunduk dan tidak berani mengangkat wajahnya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Akhirnya, guru sapu jagat mengakhiri pembicaraan. Adiknya Magdalena hanya tersenyum tipis dan berlalu dari tempat itu. Sementara gurunya sapu jagat nampak tertegun. Dari luka yang dialami Wisanggeni, beliau tahu benar itu perbuatan siapa. Ada yang tidak beliau mengerti. Beliau tidak melihat Wisanggeni keluar dari rumah hari itu. Lalu bagaimana bisa terluka? Yang beliau lihat Wisanggeni hanya berkutat di kamar sapu jagat. Ah, kamar sapu jagat, gumanya. Beliau langsung bergegas menuju kamar sapu jagat. Menyapukan pandangannya ke seluruh bagian kamar, dan mata beliau tertegun ngeri saat pandangannya tertuju pada tembok di mana Wisanggeni terluka. Beliau bergegas mendekati tembok itu dan wajahnya terlihat sangat syok. Kakinya refleks mundur beberapa langkah. Sekarang beliau paham kenapa sapu jagat tak tertembus. Kenapa setiap kali beliau berusaha menembus di mana keberadaannya selalu hanya ada kabut dan kegelapan. Bahkan berkali-kali semedinya mental dan beliau seperti dilempar keluar. Mata beliau menatap ngeri pada tembok di hadapannya. Beliau benar-benar tidak menyangka bahwa muridnya memiliki rahasia sebesar ini. Beliau juga tidak pernah menyangka bahwa muridnya sesungguhnya tidak pernah jauh dari mereka. Guru sapu jagat melihat sapu jagat terbujur kaku di dalam almari. Dia dibaringkan bagai mayat hidup. Matanya terpejam, namun kedua tangannya ada di depan dada, dilipat seperti orang yang sedang bersemedi. Kedua telapak tangannya bertumpu pada lengan bagian atas. Seperti tidak terjadi pemaksaan, sapu jagat masuk sendiri ke dalam almari. Lalu kenapa semua orang berpikir dia menghilang? Mana tas kerjanya? Dan kenapa semua orang berpikir dia tidak pulang? Apa masih ada rahasia lain yang dia sembunyikan? Yang mengerikan, dia dijaga oleh 2 orang pasukan bayangan. Yang satu adalah Sang Hyang Siksa, bukan nama sebenarnya. Beliau dari daerah SL. Guru sapu jagat tahu betul siapa orang ini. Beliau memiliki ajian rawa rontek. Ajian ini jika dilepaskan dan mengenai orang yang tidak memiliki ilmu kanuragan setara dengannya, pasti langsung mati terkapar. Beliau juga memiliki ilmu teluh yang sangat berbahaya, yaitu teluh angin, teluh banyu, teluh geni, dan teluh pagajaran. 2 teluh yang pertama yaitu mengiring benda-benda seperti jarum, paku, dan beling atau pecahan kaca. Teluh geni atau api dan baja memberi hasil lebih cepat dengan memasukkan pisau kecil ke dalam gelas, ditutup kain dan dibacakan mantra-mantra. Jika pisau hilang dan air menjadi merah, pertanda korban sebentar lagi akan mengalami bencana. Dan rupanya, karena Wisanggeni tidak terkapar oleh ajian rawa rontek, maka Wisanggeni diserang dengan cara kedua. Makanya Wisanggeni langsung muntah darah sambil memegangi lehernya. Sementara
Teluh Pagejaran dilakukan dengan meminta kepada roh halus yang menempati kuburan. Sedang satunya adalah Gagak Ireng, bukan nama sebenarnya. Beliau berasal dari daerah M. Beliau memiliki ilmu ceket yang sangat mematikan. Ceket ini, jika mengenai seseorang, maka orang ini akan menjadi kurus kering, sering muntah darah, akhirnya meninggal. Ceket adalah sejenis lintah atau pacet yang menghisap darah, dan umumnya ceket juga beracun. Melihat keduanya, Guru Sapu Jagat langsung mundur. Beliau harus hati-hati karena tidak mau terjadi fatal seperti Visanggeni. Mungkin saja beliau bisa mengalahkan keduanya, tapi entah. Beliau merasa 5 orang pasukan bayangan lainnya juga ada di sana. Guru Sapu Jagat merasakan ada hawa yang begitu gelap mengitari rumah Visanggeni. Entah mengapa, sebelum beliau masuk rumah tadi, mengapa tidak merasakan apa-apa. Justru setelah berbicara dengan adiknya Magdalena, beliau bisa merasakan hal ini. Jangan-jangan batinnya. Tapi beliau tidak jadi melanjutkan kalimatnya karena takut ada yang mendengar. Karena sekarang selain Wisanggeni, Adi dan adiknya Magdalena, ada kuping-kuping tengen di sekitarnya yang mampu mendengar meski hanya di batin. Akhirnya Guru Sapu Jagat berpamitan undur diri. Sebelum pergi, beliau nampak berbisik di telinga Wisanggeni, lalu menggenggam tangan kiri Adi dan tersenyum tipis. Adi nampak lega dan mengangguk pasti. Jelas wajah Adi terlihat tentram tanpa amarah. Adi menatap gurunya penuh rasa hormat dan seolah ingin berucap terima kasih. Namun bibirnya tetap terkunci, bahkan tidak mampu mengukir senyum. Adi memang terluka. Adi memang terlalu berduka. 2 orang yang sangat dikasihinya terkapar dan tidak tahu bagaimana nasibnya. Kehadiran gurunya benar-benar menumbuhkan harapan baru untuknya. Gurunya melangkah perlahan meninggalkan ruangan itu. Di pintu beliau masih sempat menatap ke arah dinding tempat Sapu Jagat dibaringkan tidak berdaya. Tugas apa sesungguhnya yang sedang diberikan sang pemimpin kepadanya, hingga ke-7 pasukan bayangan juga berkumpul di sini, menjaga raganya. Gusti, hati beliau berteriak seolah ingin menuntut akan apa yang terjadi pada muridnya. Gadis kecil yang mulai beranjak remaja, yang seharusnya masih sibuk bersenang-senang bersama teman-temannya, tapi sudah harus menanggung beban seberat ini. Hanya karena tubuhnya yang jangkung, jadi terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Beliau nampak menghela nafas berat. Sebelum meninggalkan rumah Wisanggeni, Guru Sapu Jagat mengitari rumah dan persis seperti dugaannya bahwa setiap sudut rumah ada yang menjaga. 4 dari ke-7 pasukan bayangan menjaga setiap pojok kediaman Wisanggeni. Depan kanan ada Brewok, bukan nama sebenarnya. Beliau adalah pendekar sakti dari daerah B. Beliau memiliki cambuk sakti yaitu cambuk Tiban. Kenapa disebut cambuk Tiban? Karena cambuk itu datang kepadanya dan memutuskan ikut dengannya. Auranya putih, tapi kenapa beliau ada dalam lingkaran sang pemimpin? Mungkin hanya seperti muridku yang hanya menjalani garis nasibnya, keluh Guru Sapu Jagat. Beliau gembrengeng sendiri. Beliau tertegun sejenak memandangi sudut kanan depan kediaman Wisanggeni. Mungkin juga beliau adalah orang yang kepincut dengan harta dan pesona dunia. Wajah Guru Sapu Jagat terlihat ngeri memikirkan hal ini. Gusti, mohon selalu diberi petunjuk dan jalan yang lurus, batinnya, karena sesungguhnya Tuhan mampu membolak-balikkan hati kita. Di sudut kiri depan, Guru Wisanggeni menemukan laki-laki yang berdiri tegap, lebih seperti robot. Beliau tidak dapat mengenali siapa laki-laki di hadapannya. Beliau mencoba menembusnya, namun tak tertembus. Sementara aura laki-laki ini hanya laki-laki biasa yang tidak memiliki kelebihan. Namun tidak mungkin laki-laki biasa ditaruh di sini dan berada di dalam lingkaran 7 pasukan bayangan. Soki,
Api. Guru sapu jagat mendengar suara Adi. Beliau sangat terkejut. Bagaimana mungkin muridnya yang masih bocah ini tahu hal ini? Ternyata kadang penglihatan bocah ini lebih dari dirinya. Mungkin karena Adi masih murni, jadi dia lebih tajam. Mendengar nama Soki Api, guru sapu jagat langsung tahu. Soki adalah ilmu hitam dari daerah El. Ilmu itu berasal dari jenis kayu yang bermacam-macam, dan namanya tetap saja Soki. Dan Soki Api adalah yang paling terkenal. Siapapun yang terkena Soki Api, tubuhnya akan terasa panas sekali seperti terkena api. Hanya orang es yang bisa menyembuhkan, karena hanya merekalah yang memiliki penangkalnya. Gurunya sapu jagat berlalu dari tempat itu menuju kiri belakang. Dia langsung terpaku dan gemetaran saat melihat siapa yang berdiri di sana. Beliau mengepalkan kedua tangannya, berusaha menguatkan hati. Beliau memang tidak kenal siapa nama perempuan ini, namun beliau yakin betul dengan apa yang dilihatnya. Perempuan ini berasal dari sebuah suku di pedalaman SS. Guru sapu jagat paham betul ilmu hitam apa yang dimilikinya. Guru sapu jagat tidak berani mendekat. Beliau berdiri dari jarak yang cukup jauh karena sungguh auranya begitu gelap dan hitam. Bulu kuduk guru sapu jagat langsung berdiri karena ngeri. Meski beliau sudah lebih tenang, namun beliau masih terlihat sangat waspada. Karena perempuan di hadapannya terkenal dengan sebutan sang penakluk. Beliau bisa membuat seorang jatuh cinta, bisa membuat seseorang menjadi pembenci, bisa membuat seseorang sakit dan kesakitan. Yang terparah, bisa membunuh tanpa menyentuh. Akhirnya, guru sapu jagat meninggalkan pojok kiri belakang. Beliau menuju pojok kanan belakang. Kali ini, gurunya sapu jagat langsung jatuh terduduk. Begitu melihat siapa yang berdiri di sudut belakang kanan, padahal masih dalam radius yang cukup jauh. Beliau berusaha menguasai dirinya. Entah berapa lama, tubuhnya lemas tak dapat berdiri. Beliau benar-benar syok. Beliau pernah merasa mengenal sosok sang pemimpin, tapi sekarang beliau yakin bahwa penglihatannya tentang sosok sang pemimpin masih sangat sedikit. Beliau berasal dari sebuah suku yang sangat jauh. Mohon maaf, saya tidak memiliki keberanian untuk menyebut suku ini. Yang pasti, beliau memiliki kepercayaan bahwa leluhurnya tinggal di negeri gaib, tempat matahari tenggelam. Suku ini pantang dibikin tersinggung. Sekali kau membuat mereka marah, maka kau akan dikirimi sakit misterius, miskin mendadak, kecelakaan, dan masih banyak lagi. Mereka juga bisa menemukan barang yang hilang atau melacak, dan bisa mendatangkan petir. Setelah guru sapu jagat mampu menguasai dirinya, beliau berdiri dan langsung berbalik arah. Beliau sudah tidak ingin mendekat. Beliau sudah tahu siapa mereka. Itu sudah lebih dari cukup. Setidaknya, beliau tahu sedang berhadapan dengan siapa. Tinggal orang terakhir yang harus ditemuinya. Orang terakhir dari 7 pasukan bayangan. Beliau meninggalkan halaman rumah kediaman Misanggeni menuju gerbang. Langkahnya guntai. Beliau merasa sangat lelah. Seperti dugaannya bahwa ada seorang penjaga lagi di pintu gerbang. Yang satu ini adalah orang yang berbeda. Beliau berasal dari kota M. Tempatnya berasal adalah tempat yang sangat terkenal sebagai tempat orang mencari pesugihan. Beliau pemilik penjara gaib yang memiliki kapasitas untuk mengambil sukma dan memenjarakannya. Jarang sekali orang yang mampu menembus penjara miliknya. Beliau memiliki security system yang mumpuni. Beliau sangat ternama di dunia hitam. Kebanyakan orang langsung ngeri jika mendengar namanya disebut. Mohon maaf, saya tidak diberi izin untuk menyebut nama beliau atau sekedar memberi nama pengganti. Guru sapu jagat melangkah pasti mendekati beliau, memberi salam dan mengangguk santun. Yang diberi salam menjawab santun. Beliau juga nampak mengangguk. Wajahnya begitu tenang dan teduh.
Tidak nampak sama sekali seram, apalagi ngeri seperti yang dibicarakan orang. Auranya juga begitu tenang dan menenteramkan. Beliau tersenyum tipis. Begitu juga guru sapu jagat tersenyum tulus menyambut senyum beliau. Saya tidak akan berbasa-basi karena kita berseberangan sekarang. Saya hanya ingin tahu apa alasannya hingga muridku dibaringkan dalam kondisi seperti itu dan dijaga sangat ketat. Yang ditanya kembali tersenyum, senyumnya teduh dan menyiratkan ketulusan. Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Sang pemimpin menempatkannya di atas segala-galanya. Bahkan sang pemimpin menyayanginya lebih dari dirinya sendiri. Guru sapu jagat mengerutkan keningnya. Beliau benar-benar tidak paham dengan jawaban laki-laki di hadapannya. Rupanya, laki-laki di hadapannya memahami bahwa yang diajak bicara kurang paham. Beliau kembali berucap, "Kami hanya sedang mempersiapkannya untuk sesuatu yang besar dan sangat berbahaya." Beliau berhenti di situ dan nampak ragu-ragu melanjutkan kalimatnya. Gurunya sapu jagat menatap tajam menunggu kalimat selanjutnya. Makanya sang pemimpin sendiri yang melatihnya. Ada nada takut saat laki-laki ini mengucapkan kalimatnya. Mungkin dia merasa tidak nyaman saat harus menjelaskan tentang sang pemimpin. Karena jika salah bicara, risikonya bisa fatal. Gurunya sapu jagat juga bernafas lega sekarang. Setidaknya beliau bisa fokus pada kesembuhan Wisanggeni. "Boleh saya mengajukan satu permohonan?" Sangat hati-hati guru sapu jagat menyampaikan hal ini. "Tentu saja, Anda adalah salah satu orang terbaik yang pernah ada dalam hidupku." Ada nada duka ketika laki-laki ini mengucapkan setiap kalimatnya. Sepertinya memang pernah ada hubungan khusus antara keduanya. "Jika tidak membahayakan posisimu, aku mohon lepaskan Wisanggeni," jawab guru sapu jagat pelan. Namun suaranya nyaris berbisik. Laki-laki ini sangat terkejut. Jelas beliau tidak menyangka akan mendapat permohonan seperti ini. Lama sekali beliau tertegun menatap gurunya sapu jagat. Sementara guru sapu jagat menunggu dengan penuh kesabaran. "Aku mengerti permintaanku berlebihan. Jika memang tidak bisa, tidak apa-apa. Seperti yang kubilang, itu jika tidak membahayakan posisimu." Laki-laki ini wajahnya semakin terlihat bingung dan akhirnya menunduk berusaha menyembunyikan perasaannya. Jelas sekali beliau tidak ingin gurunya sapu jagat membaca reaksinya. Tapi guru sapu jagat sudah merasa mendapat jawaban yang sangat jelas. "Baiklah, kau tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Aku akan mencari cara sendiri untuk kesembuhannya." Kalimat guru sapu jagat semakin membuat laki-laki ini menunduk, tidak berani mengangkat kepalanya. Detik berikutnya, keduanya sangat terkejut saat sebuah suara memecah keheningan. "Aku akan membebaskannya jika kau bisa menjamin bahwa Wisanggeni tidak akan ikut campur dengan urusan kami lagi." Laki-laki itu langsung menekuk lututnya, wajahnya menunduk. Melihat hal ini, guru sapu jagat jadi mengerti suara siapa yang sedang berusaha melakukan negosiasi. Gurunya sapu jagat nampak berpikir sebelum akhirnya beliau menjawab, "Akan kujamin Wisanggeni tidak akan ikut campur, asal kau juga menjamin keselamatannya dan seluruh keluarganya." Terdengar suara tawa menggema menjauh, makin lama makin hilang. Setelah situasi begitu hening, seolah-olah udara pun berhenti berhembus. Kedua laki-laki itu seolah baru saja tersadar dan keluar dari ketegangan yang mencekam. Guru sapu jagat memegang bahu laki-laki di hadapannya dan membimbingnya untuk berdiri. Beliau menatap tajam laki-laki di hadapannya sebelum akhirnya mundur dan melepaskan bahu laki-laki itu. Beliau tersenyum dan mengangguk santun, mengucapkan salam dan melangkah meninggalkan tempat itu. Laki-laki itu menjawab salam dan mengangguk santun.
Laki-laki ini menatap punggung guru sapu jagat hingga menghilang dari pandangan. Tatapannya nanar, jelas ada duka dan penyesalan. Sesungguhnya ada hubungan apa antara keduanya dan apa yang telah terjadi? Sore itu berlalu. Sekitar jam 9 malam, dokter tiba di keluarga Wisanggeni terlihat memasuki kediaman Wisanggeni. 30 menit kemudian terlihat keluar. Kediaman Wisanggeni terlihat lebih sepi dari biasanya. Nampak beku dan mencekam. Cahaya temaram dari lampu taman membuat suasana rumah semakin beku. Kabut tipis nampak mengitari rumah mewah itu. Kabut ini nampak bukan kabut biasa, karena rumah-rumah di sekitarnya nampak tidak ada kabut. Siapapun yang melintasi depan rumah ini pasti akan merasakan suasana mistis, suasana yang membuat bulu kuduk merinding, seperti ada ribuan mata yang mengawasi saat seseorang melintasi kediaman Wisanggeni. Auranya sangat hitam dan gelap. Baiklah, kita sudahi dulu kisah Jagrak kali ini. Bersambung ke episode berikutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.